Halo Sobat Kabaroto, balik lagi sama aku di Kabaroto YouTube channel. Hari ini aku mau nge-review salah satu flagship sedan dari Honda. Ini mobilnya masih bisa dibilang baru sih di Indonesia generasinya, yaitu All New Honda Accord. Nah, All New Honda Accord merupakan generasi ke-10-nya Honda Accord yang berdiri di bawah naungan PT Honda Prospect Motor. All New Honda Accord pertama kali diperkenalkan di Gias 2019, tepatnya Juli tahun lalu. Walaupun sekarang lagi zamannya SUV, tapi Honda tuh nggak mau kalau Honda Accord tinggal sejarah. Ditambah sekarang tuh racikannya Honda Accord yang terbaru generasi ke-10 ini udah nggak old school lagi, terus pakai mesin turbo, jadi bisa menyasar segmen kaum muda. Honda Accord itu penampilannya segar, terus ada sensasi kesenangan tersendiri waktu berkendara dengan Honda Accord. Nah, waktu tahun 90-an, Honda Accord itu udah masuk ke sedan kelas menengah melalui generasi kelimanya. Honda Accord pertama kali diperkenalkan tahun 80-an dan ternyata sedan ini bisa diterima oleh pencinta sedan mewah di Indonesia. Bahkan Honda Prospect Motor pernah bilang kalau Honda Accord ini adalah mobil yang paling lama dihadirkan oleh Honda. Nah, di generasi ke-10 kali ini All New Honda Accord dikemas dengan bodi yang sporty ditambah sama mesin turbo. Terus yang gak kalah menarik, di mobil ini juga ada teknologi Honda Sensing yang jadi andalannya Honda. Teknologi Honda Sensing berguna untuk meminimalisir atau menghindari potensi insiden di jalan raya. Posisinya ada di bawah plat nomor. Dulu waktu pertama kali diperkenalkan di Gias 2019, All New Honda Accord dipasarkan di harga 698 juta rupiah. Sekarang harganya udah naik berkisar di 700-an. Nah, sekarang kita ngomongin bagian eksteriornya. Untuk headlampnya, All New Honda Accord udah pakai LED, terus udah ada DRL-nya juga. Sama kayak headlamp, bagian fog lamp dia juga udah pakai LED. Terus pindah ke bagian kaki-kaki, All New Honda Accord pakai pelek 18 inci dual tone silver abu-abu. Nah, untuk profil bannya pakai ukuran 235/45. Nah, aku mau nunjukin ke Sobat Kabaroto, di spion itu ada kameranya, tapi di spion yang bagian kiri. Nah, kamera ini berfungsi untuk melihat apakah ada kendaraan atau apapun yang ada di sebelah kiri mobil. Terus lanjut ke belakang, kita bisa buka bagasi lewat kunci aja, tapi harus di hold. Untuk di bagian belakang ada lampu kombinasi halogen dan LED, terus reflektor, dan di sini ada sensor parkir, ada 4. Nah, kerennya lagi mobil ini bisa dinyalain waktu kita di luar mobil. Jadi caranya gampang banget, tinggal hold tombol yang ada di remote yang bentuknya kayak refresh ikonnya. Terus pastiin juga kalau mobilnya udah terkunci, karena kalau kondisi mobil kebuka nggak bakal bisa nyala. All New Accord ini punya panjang 4.894 mm, lebarnya 1.862 mm, dan tinggi 1.450 mm. Ruang kabinnya jadi lebih lega dan tentunya berpengaruh dengan
wheelbase-nya jadi lebih panjang, yaitu 55 mm. Sekarang jadi 2830 mm. Sekarang kita cobain mobilnya kayak gimana. Kita lihat dulu yuk di kabinnya semewah apa sih. Yuk. Nah, sekarang kita udah ada di kabinnya all new Honda Accord. Nuansa mewahnya kerasa banget dengan dominasi warna beige. Sobat Kebaroto bisa lihat hampir di seluruh bagian itu warnanya beige. Di bagian dashboard, trim pintu, jok, konsol tengah semuanya warna beige. Satu-satu kita bakal lihat. Di bagian dashboard ada 3 kombinasi warna, ada aksennya juga. Di sini tuh dashboardnya soft touch, terus ada panel kayu yang memanjang mulai dari pintu sebelah kiri sampai ke sebelah kanan. Terus di bawahnya lagi warna beige, tapi ini plastik. Untuk bagian pintu desainnya juga sama, soft touch warna hitam, terus ada panel kayu dan warna beige. Di bagian tengah ada head unit berukuran 8 inci. Di sini kita bisa macam-macam untuk mendapatkan hiburan. Mulai dari audio itu ada AM FM, terus bisa USB juga, Bluetooth, dan terintegrasi sama smartphone. USB-nya juga nggak cuma 1 tapi bisa 2. Terus kita juga bisa ngatur kecerahan layar. Di sini ada pengaturannya juga. Bisa telepon. Ada pengaturan jam. Bahkan di sini kita bisa lihat kisaran bahan bakar yang udah kita pakai. Turun ke bawahnya lagi ada AC dual zone. Jadi kanan sama kiri bisa ngatur suhu sesuai dengan keinginan masing-masing. Terus di bawahnya lagi ada storage. Kita bisa ngecharge karena di sini ada wireless charging. Kita tinggal taruh HP-nya aja, nggak perlu kabel-kabelan lagi. Tapi buat HP yang nggak bisa wireless charging, bisa ngecharge pakai port 12 volt. Di sini ada, terus di sini juga ada colokan USB untuk charge HP juga. Terus di bagian konsol tengah ada 2 cup holder, bisa naruh minuman, 2 botol atau 2 cup. Terus ada 2 mode berkendara, yaitu Econ dan Sport. Nah, untuk di balik kemudi ada setir dengan bahan kulit soft touch. Terus ada pedal shift juga di sini. Dan ada berbagai tombol yang terintegrasi dengan head unit maupun instrumen cluster. Nah, kalau kita pencet nih tombol home yang ada di setir, itu akan terintegrasi dengan instrumen cluster. Kita bisa lihat ada beberapa pilihan kayak tachometer, range dan fuel itu buat bahan bakar, speed and time, audio, phone, driving support, driver attention, maintenance, safety support, dan warning. Misalnya kita mau lihat bahan bakar ada sisa berapa dan lain-lain, kita arahin ke range and fuel, terus klik trackball-nya. Nanti akan muncul rata-rata bahan bakar selama kita perjalanan dan jumlah bahan bakar yang tersisa, berapa kilometer lagi. Di instrumen cluster juga ada icon yang memperlihatkan fitur yang aktif. Di sini ada ACC, Adaptive Cruise Control, terus ada LKAS, Lane Keep Assist System. Balik lagi ke setir, ada tombol home, volume, terus angkat tutup telepon, voice command, tombol fitur yang terintegrasi sama instrumen cluster, LKAS sama ACC, terus ada rest, set, main, sama cancel. Nah, di balik setir ini juga ada tuas yang biasa buat sen. Itu ada tombol yang kalau kita klik bakal terintegrasi sama head unit. Di sini nanti ada layar, kita memperlihatkan bagian belakang mobil. Terus di bagian bawah
AC sebelah kanan ada beberapa tombol, kayak tombol sensor, terus ada trip, kita bisa lihat ke perjalanan udah berapa kilometer di instrumen cluster, terus ada pengaturan untuk kecerahan instrumen clusternya. Nah, sekarang waktunya jalan-jalan sama all new Honda Accord. Kita rasain nih kayak gimana sih performa mobil ini. Pertama kita pastinya harus pakai seatbelt dulu. Nah, kerennya kalau kita lupa pakai seatbelt, misalnya di instrumen cluster ini bakal muncul icon dan ada suara pakai bahasa Indonesia untuk mengingatkan kita pakai seatbelt. Warning ini hanya untuk penumpang yang di depan, baik pengemudi maupun penumpang yang di sebelah kiri. Nah, aku tingginya 158 cm dan masih dapet posisi duduk yang nyaman, soalnya joknya bisa di reclining, naik turun, maju mundur, maupun sandarannya juga bisa diatur. Selain itu, di sini juga ada memory seat, jadi kalau misalnya mau pakai dan udah di memories di sini, kita tinggal klik aja dan pengaturannya akan. Kita lanjut jalan-jalan. Di sini udah handbrake-nya udah pakai yang elektrik juga, jadi memudahkan banget untuk berkendaranya. Nah, sekarang aku masih pakai mode Econ. All new Honda Accord itu pakai mesin 1500 cc turbo. Waktu kita pertama kali injek pedal gas itu emang kurang responsif, tapi waktu naik ke RPM sekitar 2000-an bisa dibilang turbonya kerasa. Mobil ini masih bisa dikategorikan cukup senyap, soalnya suara-suara di luaran kayak suara kendaraan lain itu nggak terlalu terdengar walaupun kita tanpa musik sekalipun. Tapi kalau gesekan ban dan aspal itu masih terdengar di kabinnya. Karena ini mobil sedan, ground clearance-nya kan rendah. Suspensinya itu juga kerasa cukup keras kalau kita di jalanan yang kurang rata. Nah, kalau kita aktifin sen ke kiri, tadi kan aku mention kalau di spionnya itu ada kamera. Itu bakal terintegrasi sama head unit. Waktu kita aktifin, di head unit bakal ada tangkapan layar dari si spion sebelah kiri itu, yang memperlihatkan di sebelah kiri itu bakal ada kendaraan atau apapun yang lainnya yang menghalangi si mobil. Jadi ini oke banget buat safety pengendara. Jadi di setir ini ada tombol untuk fitur juga, adaptive cruise control sama lane keep assist system. Kalau adaptive cruise control itu untuk mengatur jarak mobil kita dengan mobil di depannya atau kendaraan lain di depan kendaraan ini. Dan seberapa jauh jaraknya kita juga bisa ngatur. Di sini kalau kita klik, kita pencet tombolnya itu ada pengaturannya, kita mau berapa jaraknya. Kalau lane keep assist system itu fungsinya supaya kita tetap berada di jalur awal. Jadi kalau misalkan kita teledor nih, nabrak marka jalan, itu setirnya bakal getar, terus bakal ngasih warning ke kita untuk kembali ke jalan yang benar gitu.
setelah ngeliat gimana fitur-fiturnya dan performanya, dengan harga 729,6 juta, rasanya all new Honda Accord ini nggak terlalu mahal ya untuk sebuah sedan. Ditambah ada teknologi Honda Sensing yang jadi andalannya all new Honda Accord, yang fitur keselamatannya ini udah mumpuni banget. Semoga kedepannya di generasi selanjutnya mungkin Honda Accord bisa mengganti atau menutupi komponen-komponen plastik dengan material soft touch. Jadi kesan mewahnya semakin terasa. Sekian review kali ini, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Tonton terus video Kabaroto selanjutnya di YouTube channel ini. See you!